Baik, saya akan memvisualisasikan yang contoh soal dari materi ke-14 ini. Jadi kita punya X-nya ya, 232 ini, 23,268 dan seterusnya. Saya masukkan ke MATLAB-nya ya. Jadi kita buat dalam bentuk kolom, matriks kolom atau vektor. Kemudian saya masukkan juga yang Y ini ya, jadi 35, 39, 55 dan seterusnya sudah semua. Kemudian dari sini kita bisa melihat kalau saya saya visualisasikan, kita gunakan scatter saja ya, antara X dan Y-nya. Ya, hasilnya akan seperti ini. Jadi ada titik-titik. Titiknya ini bisa kita rubah sebenarnya. Bisa kita rubah kalau mau ada warnanya. Kita masukkan saja. Oh, waduh, satu-satu. Oke. Oke, tidak. Ini agak lemot ya. Jadi begini saja. Jadi ini untuk datanya yang kita punya ya, yang dihadirkan dari soal yang ada di sebelah kiri ini. Ini X2 ya, contohnya 2. Kemudian dia mendapatkan 35 ya di sini ya. Kemudian Anda juga untuk yang 3,2 untuk X-nya 3,2 mendapatkan nilai 39 ya, 39 mana ini 3,2 oh masih ada 2,6 di sini. 2,6 dia dapat nilai 30 ya, di sini 2,6 dapat nilai 30. Ini 30 ya, bawahnya ini yang paling bawah ada 30. Kemudian yang ada lagi yang contohnya kita lihat 8 di sini. 8 dia mendapatkan 80. 8 mendapatkan 80 di sini ya. Jadi ini adalah hasil scatternya. Kemudian kita sudah punya bentuknya, bentuk apa namanya, persamaan garisnya, persamaan untuk regresinya. Untuk alfanya 14,56 sedangkan betanya 8,13 X. Nah, ini kita lihat batasnya untuk X-nya ini kan 2 sampai yang paling maksimum kan 10 ya di sini ya. Jadi minimumnya adalah 2 sampai 10, maka kita bisa buat garis dari 2 sampai 10 ya. Jadi untuk kita buat garis lagi sama dengan ya kalau gitu kita ambil dari 0 saja ya, 0 sampai 11 lah, kita buat 12 mungkin ya, 12 ini 12. Kemudian nah Y-nya ini yang kita ingin dapatkan dari persamaan regresinya ya, persamaan regresinya sehingga kita buat 14,56 ya, kemudian ditambah 8,13 karena ini berbentuk array ya, jadi datanya lebih dari satu. Kalau di MATLAB Anda kalikan dengan titik, ada titiknya, titik, kemudian Anda kalikan dengan X1 ya, X1. Nah, kita bisa dapatkan nilai seperti ini. Nah, ini kemudian kita tampilkan lagi, kita plot lagi ya, kita plot lagi ke gambar yang sebelumnya. Nah, kita hold dulu, kemudian saya plot saja. Kalau yang tadi menggunakan scatter, kita menggunakan plot untuk menghadirkan garis 1Y1. Kita lihat. Ya, di sini ya. Jadi yang merah ini adalah persamaan dari regresi linearnya, garis regresi linearnya. Kemudian yang biru-biru ini, yang titik-titik itu adalah data kita. Jadi
gunanya regresinya itu untuk menghadirkan suatu garis yang seolah-olah melewati seluruh data ya. Jadi dengan apa namanya, kedekatan yang paling optimal ya. Jadi bisa saja dia garisnya di sini, di sini. Tapi ini yang paling optimal menggunakan regresi linear adalah dengan persamaan garis yang kita dapatkan dari persamaan matematis ini ya. Jadi yang ini adalah data, kemudian kalau yang garis merah ini kita dapatkan dari memasukkan persamaan garis tersebut ke plotnya ini. Jadi kita bisa mendapatkan. Nah, kalau Anda lihat, sebentar, saya copy dulu. Copy, gimana kopinya? Saya copy dulu ke sini, copy as image. Kemudian bisa ya, bisa tidak ya? Oh, tidak bisa muncul. Oke, di sini saja ya. Jadi kalau Anda lihat di sini, ini berarti ada sedikit garis ya. Oke, sebentar, saya benerin dulu. Selanjutnya dari gambar ya yang kita dapat dari MATLAB ini masih ini ya. Jadi untuk yang persamaan tadi kan masih sama dengan Y plus maaf, Y sama dengan alpha plus beta X ya. Alpha plus beta X. Ini sorry, tidak ada rata-ratanya di sini. Alpha plus beta X. Nah, kemudian ada yang ini tadi, ini masih tidak ada apa, komponen randomnya ya. Komponen randomnya tadi yang bentuknya epsilon tadi, yang lambangnya epsilon. Nah, ini sekarang kita akan mencoba mencari epsilonnya. Nah, ini epsilonnya dari mana ya? Dari gambar ini tadi kita bisa melihat bahwa datanya ini memang sudah diplot ya dengan menggunakan regresi linear, tapi masalahnya dia tidak pas. Nah, ini tidak pas. Jadi untuk contohnya yang nilai sama dengan 2 ini ada nilai sekian, kemudian di 2,6 ini mungkin ya. Nah, ini ada beda apa namanya, beda nilainya juga. Di sini mungkin tidak terlalu banyak, ini juga, ini ada juga beda selisih antara hasil plotting regresinya dengan hasil ininya, hasil dengan data Anda ya. Jadi ini jadi ada perbedaan. Nah, ini yang nanti akan mengisi epsilonnya ya. Jadi epsilonnya ini yang kita cari ya. Cara mencari epsilonnya ya kita harus melihat selisih ini tadi. Jadi kita bisa mendapatkannya dengan bagaimana kita, kalau di MATLAB berarti tadi yang sudah kita dapatkan ya. Kita kan sudah punya ini ya. Kita sudah punya X-nya ini, maka kita masukkan X-nya ini ke dalam persamaan Y1 ini ya. Jadi kita masukkan ke Y1. Kita namakan Y2 saja, kita namakan Y2. Kemudian di sini persamaannya, karena Y1 ini kan dengan yang ini aja apa namanya, untuk plot garisnya ya 01 sampai 11 saja. Kemudian Anda ingin ngeplot garis dengan memasangkan X1 dengan Y1. Sekarang kita ingin mencari tahu nilainya dari Y-nya tadi kalau menggunakan X yang dari data ya, X dari data ya. Untuk apa? Untuk kita mencari tahu selisihnya. Jadi kita masukkan saja, kita beri nama Y tersebut dengan nama Y2 lah ya. Y2 sama dengan ambil 14,56 ditambah 8,13 dikalikan dengan X. Kita gunakan X saja ya, bukan X1 lagi. Jadi seperti ini. Nah, kita akan dapatkan nilai ini. Nah, dari nilai ini kemudian kita lakukan selisihnya dengan yang Y biasanya ini. Yang Y kita dapat ini. Kita dapatkan selisihnya. Selisih itu sama dengan kita bulatkan ya. Kita bulatkan, absolutkan.
apakah dia minus atau plus, agar kita nanti bisa mendapatkan apa namanya, bentuknya 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 positif semua ya. Jadi absolut, jadi kita selisihnya antara Y2 dikurangi dengan Y. Nah, kita dapatkan selisihnya seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan membuat PDF dari ini. Jadi kita akan susun apa namanya, susun selisih ini menjadi data ya. Jadi kita akan susun dulu urutannya. Jadi kita sort dulu ascending ya. Jadi kita sort secara ascending. Nah, ini kalau kita coba plot, kita scatter saja yang answer ini. Oh iya benar, tidak ada ininya ya. Oke, kita gunakan yang kita pasangkan dulu. Sebentar. Oke, nanti mungkin akan saya kasih file ini ya. Iya, tidak mungkin deh. Saya kasih ya, bukan mungkin lagi. Jadi saya kasih file ini. Nanti Anda tinggal masukkan contoh yang error ini akan saya masukkan sebagai apa ya? Kita masukkan sebagai D saja. D sama dengan ends ya. Kemudian di sini Anda tinggal masukkan nilai D, sudah Anda jalankan. Ya, ini kemudian bisa kita dapatkan seperti ini untuk PDF-nya. Maaf, ini untuk yang CDF-nya, untuk yang PDF-nya mana sebentar. Oh, kok malah pencet ini. Oke. Oh, ya harusnya saya hold off dulu, maaf saya lupa. Saya hold off dulu. Kemudian baru saya PDF. Oke. Ini saya dapat untuk yang mau data intervalnya saya buat 10 saja. Ini jumlah D sama dengan size D 13 ya, berarti saya bagi datanya 13 juga. 13 saja. Saya jalankan. Oke. Mana untuk ini datanya seperti ini. Dan ini untuk yang PDF-nya, ini untuk yang CDF-nya ya. Untuk PDF-nya atau CDF. Memang tidak mirip dengan normal atau distribusi apapun ya. Kalau kita punya distribusi normal kan harusnya dia berbentuk bel di sini ya. Jadi ini bukan distribusi normal ya, karena jumlah datanya hanya sedikit, hanya 13 ya. Tapi ini bentuk CDF-nya. Jadi kalau mau menggunakan ini ya, kalau kita buat normal kan ya, kalau kita paksa sih bisa ya. Jadi kita tinggal mencari minnya. Min dari D ini tadi. Min dari D ini tadi berapa? Kemudian kita dapatkan ini mu-nya, kemudian STDEV-nya, standar deviasinya kita juga bisa hitung dari D tadi. Oh ya, STD. Oke. Kita dapatkan 3,493 ya. Jadi kalau di sini, kalau Anda ingin masukkan epsilonnya, di mana epsilon itu tadi adalah apa namanya, variabel acaknya ya, untuk yang selisih ini ya, selisih ini, maka kita bisa, kalau kita masukkan mu-nya tadi akan sama dengan 4,42 ya, 4,42. Kemudian untuk standar deviasinya adalah sebesar 3,4 ya. Jadi nanti tinggal di generate, mungkin di sini akan Anda masukkan di persamaan apa namanya, kita masukkan ke persamaan yang kita gabungkan dengan persamaan dari regresi linearnya ya. Nanti hasilnya akan seperti ini contohnya ya. Jadi kita masukkan kalau di MATLAB ini untuk membuat suatu
variabel acak. Untuk yang normal kita membuat run n ya, run n, kita gunakan epsilonnya, epsilon sama dengan run n ditambah dengan tadi kita punya mu nya adalah 4,42 ya, kita masukkan oh ya, kita masukkan saja ini ya. Jadi untuk yang mu adalah min d nya, kemudian untuk gamma atau standar deviasinya adalah sama dengan std dari d ya. Jadi setelah itu kita bisa menggunakan ini, apa namanya, menggunakan persamaan ini, kita masukkan menjadi persamaannya dengan epsilon ya, dengan epsilon, maka kita bisa membuat y. Nah, buat yang baru ya, kita namakan Y3 saja, sama dengan 14,56 ya. Oke. 14,56 plus 8,13 kita kalikan dengan X saja, kemudian kita tambahkan dengan epsilon. Nah, epsilon ini kan ya sama saja dengan apa namanya, persamaan acak tadi. Jadi kita masukkan kan persamaan untuk di MATLAB ini, kalau menggunakan yang random kita langsung kemudian di sini ada random n ya, kemudian kita masukkan random n, kemudian kita kalikan dengan standar deviasinya berapa ya. Di sini kita kalikan dengan ya, harusnya ada seperti itu standar deviasinya. Maka kita masukkan saja dengan mu ditambah dengan random n, Anda kalikan dengan gamanya ya, gamma, kemudian Anda kalikan dengan oh maaf, ini oh ya benar, gamma, oh maaf, ini yang gamanya standar deviasinya di sini. Kemudian di sini Anda ditanya berapa ininya, random n-nya kan kita tadi ingin membuat 13 ya, di sini kan 13 data ya, 13 data tapi satu kolom, berarti 13,1. Jadi nanti kita punya seperti ini. Nah, ya kalau kita plot saja, kita scatter ya antara X1 dengan X dengan Y ya, X dengan Y. Oke, saya close all dulu saja, gambarnya saya hapus semua. Hold off. Scatter X Y. Ini kita punya ini ya. Kemudian saya hold lagi, hold on. Saya akan scatter X dengan Y3. Kita akan lihat semirip apa. Ya. Ini yang merah ini. Jadi kalau yang tadi kan hanya kalau kita menggunakan plot X1 Y1 ya, X1 Y1, ya ini yang merah ini kan, yang garis ini kan dari persamaannya ya, dari persamaan Y plus Y sama dengan alfa plus beta kali X ya. Ini yang persamaan regresi linearnya. Kemudian yang biru adalah data yang kita punya, sedangkan yang merah ini kalau kita menggunakan regresi linear ditambah dengan yang acak tadi ya. Jadi
dengan keacakan random acak yang kita dapatkan dari menghitung mu dan delta mu dan standar deviasi dari selisih antara garis ini, garis regresi linier dengan data kita. Nah, itu seolah-olah kita punya variabel acaknya, kemudian kita masukkan tadi ke persamaan Y sama dengan alfa plus beta X-nya, kita tambah dengan epsilon. Jadi yang merah ini yang sudah ada epsilonnya ya. Jadi yang biru itu adalah data aslinya, garis ini adalah garis merah ya, garis lurus ini adalah persamaan regresi linier, kemudian yang titik-titik merah ini, titik-titik merah itu adalah regresi linier ditambah dengan variabel acak ya, variabel acak yang kita dapatkan dari melakukan analisa karakteristik dari selisih antara random plot ini dengan data yang kita punya ya. Jadi kalau Anda ingin menggenerate, jadi kalau kita ingin menggenerate satu data yang mirip dengan data yang kita punya ini, kita bisa menggunakan regresi linier Y plus alpha plus beta X ditambah dengan epsilonnya tadi ya. Baik, sekian materi dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Oh ya, sebentar. Saya mau memberitahukan soal UAS-nya sebentar. Oke, tidak perlu, nanti saya jelaskan saja di LMS. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam.